Penterlek in the house, yo! Look at this, chat. Ini adalah momen penebusan dosa dari Intel setelah carut-marutnya performa Lunar Lake tahun lalu. Yang lebih istimewa, bre, kita bakal nyobain Panther Lake di Ultrabook terbarunya dari MSI yang baru aja nge-rebranding logo. BTW, kita udah pernah spill logo baru ini pas liputan Computex 2025 tahun kemarin, bre. Oke, balik ke video ini. Jadi ini adalah MSI Prestige 14 Flip AI Plus yang bakal jadi Ultrabook terkencang dari MSI, bre, untuk saat ini. Karena udah pakai prosesor terbaru dari Intel Panther Lake, yaitu Intel Core Ultra 9 prosesor 386H. Panther Lake ini, bre, merupakan line up prosesor pertama yang diproduksi sendiri oleh Intel pakai manufaktur Intel 18A. Kebanggaan mereka. Kalau kalian ngikutin kontennya Kudeta atau Kudet News, pasti kalian gak asing sama Panther Lake karena memang aku pribadi tuh excited banget ya nungguin kedatangan Panther Lake ini. Apalagi buat yang SKU-nya X7 dan X9 itu bakal pakai iGPU berbasis Battle Match. Penasaran banget kan gimana performanya? Tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama si MSI Prestige 14 Flip AI Plus ini. Kalau ada kata flip pada sebuah produk, udah pasti portabilitasnya tuh super fleksibel karena Excel-nya tuh bisa diputer 360 derajat kayak gini, bre. Total itu ada 4 mode pemakaian yang bisa kalian coba, mulai dari mode laptop biasa kayak tadi nih, ya kan, kayak layaknya laptop normal gitu. Terus ada mode tenda begini, ya kalau mau nonton di atas kasur tanpa khawatir jalur intake-nya terhalang. Bisa juga mode tablet kayak gini nih, kalau lagi di transportasi umum. Dan terakhir tuh bisa dipakai mode stand kayak gini nih, bre. Kalau misalkan kalian mau pakai layarnya doang tanpa dipegang gitu ya, atau mau presentasi ke klien di meja kecil. Secara desain, bre, tentu tampil minimalis dengan logo barunya MSI di sisi punggungnya. Karena pakai finishing chrome, ini bikin kesan mewahnya nambah ya kan. Warna bodinya juga platinum grey dengan finishing matte yang gak bersahabat dengan sidik jari. Ini cocok nih buat kalian yang tangannya suka keringetan. Bodi laptop ini bakal tetap bersih dari sidik jari kalian. Soal build quality-nya tentu udah pakai aluminium alloy biar tetap enteng tapi jaminan durable, bre. Bobotnya sendiri memang bukan yang paling ringan ya, di 1,3 kg, tapi nih bodinya tuh udah termasuk ultra thin dengan ketebalan sekitar 11,9 mm. Jadi menurutku untuk sebuah laptop yang fleksibel seperti ini, bobot 1,3 kg itu udah terbilang ringan. BTW, walaupun tipis dan juga ringan, port HDMI-nya masih dikasih yang full size, bre. Jadi nggak perlu repot colok konverter lagi kalau mau presentasi pakai proyektor di depan kelas. Percolokan lainnya ada 2 buah port Thunderbolt 4, 2 buah port USB 3.2 Type A, dan 1 port jack combo audio. Soal keyboardnya, ini pakai layout compact tanpa numpad. Wajar, bre, form factor-nya tuh 14 inci, dan yang terpenting ada backlit putih yang tembus font. Jadi kalau misalkan dipakai ngetik di ruangan gelap itu tetap kelihatan jelas. Buat power button-nya di sini, sayangnya nyatu sama tombol keyboard lainnya. Tapi power button di sini bisa jadi opsi login biometric via fingerprint scanner. Dan untuk feel-nya juga beda sama keyboard lainnya, ini lebih kerasa. Kalau buat touchpad-nya, ukurannya luas ternyata ya, dengan tipikal surface yang licin. Ini enak banget buat berseluncur pakai jari kalian. BTW, ada fitur action touchpad-nya biar fungsionalitas touchpad-nya di sini nggak monoton. Paling basic aja ada double tap di pojok kiri atas buat buka kalkulator dan double tap di pojok kanan atas buat akses MSI Center. Itu tuh sejenis softwarenya mereka lah. Pastinya action touchpad ini customizable, bre, bisa digonta-ganti. Tapi sayangnya nggak ada fitur virtual numpad di sini. Kita beralih ke bagian layarnya. Panelnya ini spesial banget ya, karena memang udah pakai panel OLED dan tentunya touchscreen up to 10 jari. Buat menunjang ya tadi mode tablet, mode tenda, dan lain sebagainya. Karena memang ini kan laptop convertible. Di paket pembeliannya, ternyata kita juga bakal dapet MSI Nano Pen yang udah dikasih wadah khusus di bagian bawah sini nih, bre. Nah, ukurannya tuh kayak ya pena yang ada di HP ya. Ukurannya kecil dan menurutku ini lebih compact lah. Gak gampang jatuh juga pas kalau kita taruh di wadahnya di bawah casing. Jadi kalau sampai hilang, kebangetan banget dah ya. BTW, MSI Nano Pen ini ada fitur voice assistant yang bakal connect ke Copilot, bre. Wow, canggih sekali ini ya. Oke, balik ke bahas layarnya. Udah dilapis Corning Gorilla Glass buat proteksi ekstra. Sayangnya resolusi layar ini masih sebatas Full HD Plus 1920x1200p dengan refresh rate standar di 60Hz. BTW, buat kualitas panelnya punya coverage gambut sRGB mencapai 98% yang super akurat di 0,07 delta E. Tapi sayangnya buat angka maksimum brightness-nya
yang menurutku pribadi kurang capable buat penggunaan outdoor karena angkanya tuh masih di bawah 300 nits. Sedangkan angka minimum brightness-nya udah sangat redup di 3 nits yang berarti sangat nyaman buat penggunaan di kondisi gelap gulita. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas utilitas pendukung selayaknya laptop OEM. Tentu aja laptop ini punya aplikasi penunjang utilitas yang namanya MSI Center tadi, bre. Isiannya tuh mulai dari user skenario, sistem informasi, hardware monitoring, setup action touchpad, OLED care juga ada, nano pen juga tersedia, color profile sampai AI zone. Jadi bener-bener ini software lengkap banget, Pak. BTW, bre, selama pengujian kita cuma pakai user skenario yang performance boost aja. Buat konektivitasnya tentu aja udah feature proof karena pakai WiFi card dari Intel BE1775 yang udah support WiFi 7 dan juga Bluetooth-nya paling baru yaitu versi Bluetooth 6. Kalau buat webcamnya bre tentu aja udah proper dengan kemampuan perekaman video up to 1080p 30 fps dan punya 3 titik mikrofon dengan fitur AI Noise Cancellation Pro. Di menu webcamnya juga udah ada fitur Windows Studio Effect karena ada AI di Prestige 14 Flip AI Plus ini. Jadi webcamnya tuh bukan gimmick ya, ini beneran ada AI-nya. Mikrofonnya juga ada 3 titik nih. Terus ada cover lensanya buat menjaga privasi dan webcam ini udah support Windows Hello buat security biometrik tambahan. Gokil, ada 2 security, fingerprint sama Windows Hello. Gila, ini mah aman banget bang. Nah buat speakernya bre, selain dibekali stereo speaker hasil garapan atau tuningan di TSX, sound system di sini juga disupport woofer 2x2 watt buat ngeboosting bassnya. Tapi pas kita coba tes pakai telinga sang expert audio di Kuriatek yaitu Mas Bayu Banyuwangi, bassnya tuh malah terasa kurang bre. Dynamicnya juga terasa kurang power padahal mid dan high-nya tuh udah oke loh. Mau custom equalizer juga kagak ngaruh banyak karena cuma ada 5 parameter aja bre. Berikut untuk sampel kualitas webcam dan juga speakernya. Dan ini dia bre untuk kualitas perekaman pakai webcamnya dari MSI Prestige Flip 14 AI Plus. Jadi gimana menurut kalian? Dan untuk resolusi maksimalnya ada di 1080p 30 fps dan ini di kondisi ruangan yang pakai lighting ya, bukan pakai lampu ruangan gitu. Dan menariknya di sini sudah ada Windows Studio Effect ya. Nih. Ini automatic framingnya kita aktifkan, eye contact juga bisa, dan background effect nih ada standar blur dan portrait blur. Nah mikrofonnya kan aku bilang ada 3 biji bre, nah kalian tuh bisa atur via softwarenya mereka di sini. Ada yang namanya MSI Center S ya buat urusan software-softwarean gitulah. Dan di sini tuh ada AI Noise Cancellation Pro, kita coba aktifkan mikrofon noise cancel-nya. Nah, ini kalau mikrofon noise cancel-nya aktif, jadi kalau aku gedok-gedok meja, dia harusnya sih nggak kedengeran. Dan kita coba nonaktifkan mikrofon noise cancel-nya. Nih, aku lagi getok-getok meja, harusnya sih kedengeran ya untuk suara gedok-gedok mejanya. Jadi memang untuk software-nya ini lengkap banget lah untuk fitur-fiturnya, bre. Gimana menurut kalian mengenai webcamnya? Coba komen di bawah. Nah sekarang kita mau masuk ke main course-nya di dalam video review kali ini, yaitu pembahasan tentang performa dari Intel Core Ultra 9 prosesor 386H beserta performanya. Jadi bre, prosesor ini punya 16 core, 16 thread, tapi semua core-nya udah pakai arsitektur terbaru. Mulai dari performance core-nya dari yang tadinya Lion Cove jadi Cougar Cove dengan clock speed up to 4,9 GHz. Terus buat efisiensi core-nya pakai Darkmon yang dari yang sebelumnya adalah Skymon dengan base clock mulai dari 1,5 GHz. BTW bre, konfigurasi core di prosesor ini terbagi jadi 4 performance core dan 8 efisiensi core dan 4 low power efisiensi core. Banyak sekali ya. Klaim dari Intel, Panther Lake ini bakal seirit Lunar Lake tapi tetap bisa sekenceng Arrow Lake. Gokil ya. Coba dah langsung kita ke pembuktiannya. Tapi sebelum itu kita mention dulu RAM sama storage-nya kayak gimana. RAM-nya sendiri di sini kapasitasnya tuh udah gede bre. 32 GB LPDDR5X 8533 MB transfer per second. Udah kenceng banget itu mah. Sedangkan storage-nya di sini cuma ada satu slot M.2 NVMe di board ini yang udah terisi SSD generasi keempat kapasitasnya 1 TB. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan performanya. Secara multi-core score di Cinebench R23, Core Ultra 9 386H di sini udah lebih kencang daripada Ryzen AI 9
9365, Core Ultra 9 185H, Ryzen AI 9 HX370 sampai Core Ultra 9 285H di jajaran Ultrabook dari brand sebelah. Ternyata ini kencangnya tuh bukan omon-omon, bre. Sekarang kita coba cek ya janji manis soal efisiensi dayanya. Real or borongan nih bang. Dengan kapasitas baterai 81 Wh, MSI ngeklaim baterai life laptop ini bisa tembus sampai 30 jam. Yang mana ini adalah angka yang sangat ulala bobastis buat sebuah laptop Windows. Tapi bre, berdasarkan pengujian kami, baterai life-nya itu bertahan 14 jam buat nonton YouTube 1080p dengan volume dan brightness level di 30%. Sedangkan buat charging time-nya bermodalkan adapter 65 watt butuh waktu 1 jam 20 menit buat 80% pengisian daya bre. Dan soal NPU-nya pasti udah memenuhi standarisasi Copilot Plus PC dengan kemampuan komputasi AI up to 50 TOPS. Pas kita tes buat generate text di LM Studio yang pakai model Gamma 1 billion bisa dapat 60 token per second. Sedangkan buat generate image kita tesnya di Amuse pakai model Stable Diffusion Basic perlu waktu 14 detik buat generate satu gambar. Wajar bre, cuma bermodal NPU aja. Lanjut kita bahas iGPU-nya. Tadi udah aku mention buat yang SKU prosesor X7 dan X9 udah pakai iGPU berbasis Battlematch dengan 12 Xe core. Sedangkan karena prosesor di sini yang non X7 dan non X9, jadi masih pakai iGPU Intel Graphic dengan 4 Xe core. Awalnya agak kecewa ya, tapi pas udah kami tes ternyata lumayan kencang bre. Bahkan secara graphics core di 3D Mark Times Pi, Intel Graphic di sini udah bisa compete lawan Radeon 860M-nya si Ryzen AI 7 350 dan Radeon 780M-nya si Ryzen 7 8845HS. Gimana performa in real life-nya bang? Kita coba tes editing video di 1080p di Premiere Pro terbaru. Previewnya tuh smooth, render time-nya juga kenceng, video 1080p durasinya 1 menit, render time-nya cuma 14 detik aja bre. Lanjut kita ngomongin soal gaming performance-nya bre. Kalau biasanya kita ngetes game di Ultrabook selalu pakai settingan rata kiri karena nggak pede sama performa iGPU-nya, beda dengan Ultrabook yang satu ini bre. Kita bisa leluasa main pakai preset high tanpa perlu turunin resolusi. Jadi tetap enjoy main di Full HD aja. Kayak contohnya di game Cyberpunk yang masih bisa dapat 56 FPS. Terus ada game Hogwarts Legacy yang bisa dapat 46 FPS rata-ratanya. Terus di game Forza Horizon 5 yang udah playable nih main di preset high di 1200p. Di Genshin Impact juga stabil berkati 60 FPS. Terus ada game Delta Force yang pas kita tes pakai XeSS performance-nya bisa tembus 76 FPS bre rata-ratanya. Kalau game Black Myth Wukong itu perlu turunin ke preset low biar playable di 60 FPS. Karena kalau main di preset high itu cuma dapat di 37 FPS. Selanjutnya ada game CS2 yang kita tes di preset low aja pakai FSR balance, tentunya masih tembus ratusan FPS. Terus di game Dota 2 kalau mau pakai settingan rata kanan belum playable bre. Sedangkan kalau pakai preset low tembus 136 FPS. Gimana bre? Cukup puaskah kalian sama performa iGPU-nya walau bukan pakai yang battle match? Kalau pakai battle match itu udah ngeri banget ya. Jadi makin penasaran kan gimana performa iGPU yang berbasis battle match nanti ya kan? Nextnya mungkin bisa kita bahas dan cari unit pinjaman lagi nih. Sekarang kita masuk ke persuan duniawi. Kalau dilihat dari cooling system yang ada, ini sih super diat bre. Jarang banget kita nemuin Ultrabook yang pakai vapor chamber ditambah dual fan begini. Hasilnya pas kita stress test di Cinebench R23 selama 10 menit, suhu si prosesor bisa dihandle dengan baik dengan TDP di kisaran 40 watt. Oh ya bre, kita juga sempat screenshot fan speednya di MSI Center S. Tercatat fan speed di laptop ini tembus 6000-an RPM pas lagi di stress test. Tapi luar biasanya, ini senyap sekali bre. Kalian coba dengerin dah. Oke bre, sekarang kita langsung aja masuk ke kesimpulan. Dengan harga 24 jutaan, MSI Prestige 14 Flip AI Plus ini wajib banget kalian pertimbangin kalau lagi cari Ultrabook yang kenceng banget, terus juga tipis dan juga ringan. Secara multi-core score di Cinebench R23, Core Ultra 9386H di sini udah lebih kenceng daripada Ryzen AI 9365. Performa Intel Panther Lake-nya walaupun bukan yang seri X7 dan X9 itu tetap patut diapresiasi. Bahkan performa iGPU-nya itu bener-bener di luar ekspektasi kami yang selalu underestimate kepada Intel Graphic gitu. Ini kenceng ternyata bre. Alasan kencengnya udah pasti karena ditunjang cooling system yang super proper berupa vapor chamber dengan dual fan, terus juga ada RAM-nya yang super kenceng dan gede itu. Makanya potensi dari Intel Core Ultra 9 386H di sini kagak di limit, kagak mubazir gitu loh. Walaupun kenceng bre, efisiensi di Intel Panther Lake juga gila ya. Rasanya tuh sampai lupa kalau ini adalah laptop Windows. Saking iritnya. Terus RAM sama SSD-nya juga kenceng dan lapang, portabilitasnya kagak usah ditanya, bisa 4 mode sekaligus, bisa
bisa tablet, laptop, tenda dan sebagainya. Udah gitu dapat stylus pennya pula. Ini cocok banget buat Pak SBY yang suka gambar-gambar. Dan soal after sales-nya, MSI udah naik kelas Pak ternyata. Selain dapat masa garansi selama 2 tahun, laptop ini juga dapat perlindungan ekstra berupa garansi ADP selama 1 tahun. Ini nice sekali ya, biar nggak kalah sama kompetitornya. BTW MSI lagi ada promo eksklusif nih buat bulan Maret ini. Setiap pembelian MSI Prestige Series, kalian bakal dapetin free bundle NordVPN selama 1 tahun dan ada tambahan masa garansi 1 tahun lagi. Jadi totalnya 3 tahun masa garansi. Sikat aja nggak sih bang? 24 juta speknya dewa banget nih. Kalau ngomongin nilai minusnya, jelas ya laptop ini palingan dari spesifikasi layarnya yang cuma dapat Full HD 60Hz gitu loh. Webcamnya belum 2K, sama speakernya tuh masih kurang wah buat sebuah Ultrabook premium Bre. Tapi balik lagi, panelnya ini udah OLED dan touchscreen. Itu termaafkan sih ya. Tapi gimana menurut kalian? Coba dah tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka. Di-share kalau Alfian jelek banget. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang merah putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku host di Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.